Shalom sahabat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan harian Wanita Bijak hari Rabu 18 Februari 2026 dengan judul Tinggalkan yang Lama. Firman Tuhan diambil dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Hati kami sungguh limpah dengan syukur ya Bapa, kembali hari ini kami boleh berjumpa dengan firman-Mu. Hati kami melonjak sukacita karena firman-Mu adalah segala-galanya bagi kami. Firman-Mu adalah penuntun, firman-Mu adalah hikmat bagi kami. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Roh Kudus beri kami pengertian sehingga kami bisa menangkap, memahami lebih dalam lagi dari apa yang kami boleh dengar hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Pembacaan kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 17 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Perikopnya berbunyi, pelayanan untuk pendamaian. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Mari kita renungkan bacaan firman hari ini dan berdoalah untuk Roh Kudus memberikan pengertian kedalaman firman ini. Apakah arti kematian Kristus yang terdapat di dalam ayat 15? Bagaimanakah semestinya kita menilai orang lain? Ayat 16. Apa identitas seorang yang ada di dalam Kristus? Terdapat dalam ayat yang ke-17. Sahabat WB yang kekasih, di dalam Kristus, Tuhan tidak hanya memulihkan hidup kita, tetapi Ia menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru. Artinya, identitas kita menjadi serupa dengan gambar dan tujuannya. Identitas lama kita yang terbentuk karena dosa, luka, kegagalan, dan pengaruh-pengaruh dunia tidak lagi menjadi pegangan hidup kita. Hidup sebagai ciptaan baru berarti belajar meninggalkan pola lama dan bertumbuh dalam cara hidup yang baru, yaitu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah proses yang perlu kita sadari dan hidupi terus-menerus seumur hidup kita. Renungkan kembali bagaimana hidupmu sebelum mengenal Kristus dan hal-hal apa yang menjadi cara hidupmu yang baru setelah engkau mengenal Dia. Saat ini engkau adalah ciptaan baru. Setiap keputusan dan tindakan sejatinya perlu selalu diselaraskan pada apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah engkau menemui kesulitan dalam mempraktekannya? Jika ada kesulitan, temukan apa penghalangnya dan catat itu sebagai evaluasi pribadi.
Hal apa yang masih sering membuatmu ingin kembali kepada cara hidupmu yang lama, sehingga menghambat pertumbuhan dan pengenalmu akan Tuhan? Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali untuk kami mulai dengan serius membangun cara hidup yang baru yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kristus sudah mati bagi kami, membuat kami memiliki identitas yang baru di dalam Kristus. Itu sebabnya pagi hari ini, biarlah firman-Mu terus mengingatkan kami. Dan Roh Kudus bantu kami untuk kami bukan hanya mengingat, tetapi kami bersedia untuk terus melakukannya. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami. Terima kasih banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang penting, ketika seseorang bersatu dengan Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Cara hidup yang lama sudah berlalu. Segalanya menjadi baru. 2 Korintus 5 ayat 17 dari Alkitab terjemahan sederhana Indonesia.